Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Fulasyah Nurul Yakin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Bani Quraidah. Pada syair ini menjelaskan mengenai Ghazwatu Bani Quraidah. Ghazwatu Bani Quraidah, peperangan dengan non-Muslim Yahudi Quraidah. Ghazwatu Bani Quraidah, Ghazwatun adalah masdar lafaz, binanya adalah bina naqis wawi. Muncul pertanyaan, apa nazam bina naqis? Jawabannya adalah wasalisul anwa'i ma'laman u'il wasamihina iswin kamanukil. Ini nazam bina naqis. Ghazwatan fi'il madhinya Rasyawa. Rasya yamsu raswan wa marsyan syawwa rasyir wajaka marsyun ursyu la tarsyu marsyan mirsyan. Ya awal Rusya aslu Rusyawa. Muncul pertanyaan, apa iklal Rusya aslu Rusyawa? Jawabannya ulikat Allahu alifan litaharubiyya wal fitahi ma qablaha fasyara Rusya. Muncul pertanyaan, iklal semacam ini
apa nazam alfiyahnya? Jawabannya adalah min wawin awliyain bitaritin usil alif kalimatil dafatin tujuhir dafatin mutasil Rusya Yarsyu asluhu Yarsyu. Muncul pertanyaan, apa iqlal? Yarsyu asluhu Yarsyu. Jawabannya adalah uskinat al-wawu lististalil zamati alaiha fasyara yarsyu. Muncul pertanyaan, iqlal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya wa inhuma muharrakaini fil taraf mudari'in lam yatasib sakin tuhaf. Ini nazam alfiyah mengenai iqlal uskinat al-wawu uskinat dan syutun atau al-wawu wawu lististalil zamati alaiha. Rusya yarsyu ruswan Raswatu Bani Quraidah. Maka tahun 5 Hijriah Rasulullah dan umat Islam mengalami ketakutan syurga non-Muslim Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa pasukan banyak sekali untuk menghancurkan Madinah. Lalu Rasulullah mengajak masyarakat untuk melakukan resolusi jihad, untuk mengajak seluruh warga Madinah membela tanah air dengan melakukan jihad syurga pasukan non-Muslim yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau menghancurkan Madinah. Lalu mengenai permasalahan ini Allah melukiskan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallah
ريحا وجنودا لم تروها. Pada waktu Nabi Muhammad melihat pasukan musuh yang jumlahnya banyak sekali, Nabi Muhammad langsung sholat, lalu berdoa, sholat, lalu berdoa kepada Allah. Sebab Nabi Muhammad meyakini ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa senjata paling ampuh yaitu ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata umat Islam adalah ad-du'a'u, berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah mendatangkan pasukan langit, pasukan malaikat. Lalu Allah mengabulkan amal yang diminta oleh Nabi Muhammad, fa'arsalna alaihim, maka Allah mengutus pasukan yaitu angin dan malaikat, sehingga pasukan non-muslim merasa ketakutan, sehingga Islam tampil menjadi kemenang. Fa'arsalna alaihim, fa'arsalna mongko mendatangkan alaihim ing atase non muslim rihan ing angin wa junuda lan ing pasukan malaikat. Wa arsalna adalah lafaz wa arsalnahu, maka Allah mengutus pasukan angin dan malaikat. Lafaz wa arsalna muncul pertanyaan. Fa'arsalna isim dhamir na, fa'arsalna ini isimnya, isim apa, lalu untungnya mabni atau mu'rab. Jawabannya fa'arsalnahu isim dhamirna adalah isim yang mabni, isim dhamir yang mabni. Muncul pertanyaan, kenapa isim dhamir mabni
Jawabannya adalah sebab menyamai kalimat huruf sifat bil harfi serupa dengan kalimat huruf. Muncul pertanyaan, apa alfiyahnya? Alfiyahnya wa mu'radul asma'i ma qad syamima min syabahil harfi a'aradin usima. Isim mu'rad apabila selamat dari serupa dengan kalimat huruf. Seandainya serupa dengan kalimat huruf, maka isim ini untungnya mabni. Seperti dalam nazm wal ismu minhum mu'radun wa mabni lisyabahin minna hurufi mudni asyabahin wad'i fismati tanah. Isim dihukumi mabni sebab menyamai dengan kalimat huruf. Salah satunya adalah asyabahi fismai tanah. Sifat wad'i kalimat huruf wad'i secara dicetak ada kalanya satu huruf, ada kalanya dua huruf. Lalu apabila ada isim yang menyamai kalimat huruf dalam sifat wad'i, maka dihukumi mabni atau sudah keluar dari hukum asal. Hukum asal isim mu'rad. Seandainya isim mabni sebab isim ini serupa dengan kalimat huruf, ada kalanya sifat wad'i, ada kalanya sifat ikhtiar. Asyabail wad'i fismati tanah wa tarifi, lalu sifat ikhtiar. Wa kaniyakatin anil filifila, lalu sifat niatnya bila ta'asyurin, lalu wa kaniyakatin bila ta'asyurin. Itulah alasan soal syarna isim domirna adalah isim domir mabni. Soal syarna alaihim rihau wa junudan lam tarawha
lalu setelah Islam menjadi pemenang, lalu Rasulullah mengajak pasukan Islam untuk melakukan resolusi jihad melawan Bani Quraidah. Salah satunya kelompok Bani Quraidah yaitu pimpinan Bani Nadir yaitu Huyai bin Akhtab. Lalu setelah Yahudi tidak mampu mengalahkan Islam, lalu Islam menjadi pemenang dalam peperangan Bani Quraidah, sehingga dalam Khulasah Nur Yaqin mengatakan fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'ad bin Mu'ad biqatli rijali. Setelah Yahudi Bani Quraidah dan Huyai bin Akhtab menjadi tawanan, lalu tampil sahabat Sa'ad bin Mu'ad, lalu memutuskan untuk supaya Yahudi Bani Quraidah dihukum mati, sehingga kelompok Yahudi yang jumlahnya ada 700 dihukum mati. Mengenai Yahudi yang dihukum mati, ada yang namanya Huyai bin Akhtab. Ini termasuk keturunan nasabnya sampai Nabi Musa, Nabi Harun, sehingga mengenai silsilah nasab, mengenai silsilah nasab Nabi, Imam Nawawi dalam Nurul Julam menampilkan nazaman Aqidatul Awam. Adamun Idrisun Nuhama Syala wa Ibrahim Kullu Mustafa Syu'aib Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqub Yusuf wa Ayyub kada Syu'aib Harun wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Taba Ilyas Yunus Zakaria
Muncul pertanyaan, nazuman ini adalah nama-nama nabi yang wajib untuk umat Islam mengetahuinya sesuai dengan urutan. Yang pertama Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Hud, hum Adamun Idrisun Nuhun Hudma, lalu Nabi Soleh, lalu Nabi Ibrahim. Ini adalah nada yang menyusun adalah Nabi Muhammad lewat mimpi. Muncul pertanyaan, Nazam Adamun Idrisun Nuhun Hudma Soleh wa Ibrahimu kullu muttabi'. Ini termasuk dalam ilmu maknun, jawahirul maknun, balagha. Ini termasuk bagian apa? Jawabannya ini adalah bagian tartib atau bagian lafaz tartib. Sesuai dalam nazuman yang ditulis oleh Jawahirul Maknun atau dalam syarahnya Jam'ul Jawahirul Maknun wa minhu at-tartib wa huwa tartibu syai'in ala akharin ala akhar linuktatin nahu wa il ahadna minan nabiyina misya'ahum wa minha wa min Nuhim wa min Nuhim wa Ibrahim. Dalam syarahnya Jawahirul Maknun, yaitu halaman 182 sampai 183 mengatakan termasuk bagian tartib seperti dalam contoh mengenai ayat wa il akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa il akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minha wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 7 menampilkan contoh bagian tartib sesuai dalam nazam
mengenai baca tartib yaitu min zalika tawsi'u wa tartibu tartibun ikhtira'un aw ta'jidu. Salah satu baca lafaz yaitu namanya baca tartib. Baca tartib dalam syarahnya Jawahirul Maknun yaitu tartibu syai'in ala akharin linuktatin, menyusun satu kalimat dengan kalimat lain, tartibu syai'in ala akhar linuktatin, sebab ada nilai faedah. Contohnya wa il akhadna misaqakum wa il akhadna misaqakum wa il akhadna minan nabiyyina misaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini contoh mengenai baca tartib. Wa il akhadna minan nabiyyina misaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Mengenai ayat ini adalah contoh baca tartib, yaitu lafaz Nuhin, Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu wa Musa wa Isa. Ini sesuai urutan tahun, yaitu Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh beberapa tahun Nabi Ibrahim, lalu setelah beberapa tahun Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Ini termasuk baca tartib. Allah ingin mengatakan bahwa yang pertama-tama muncul Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu beberapa tahun Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Lalu mengenai baca tartib ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai baca tartib ini
ada dua faedah. Yang pertama, tertib dalam mengenai masalah tahun sejarah atau sesuai urutan tahun atau sesuai urutan waktu. Pertama, Nabi Nuh, lalu Nabi Ibrahim, lalu beberapa tahun Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu makna tertib yang kedua dalam ayat ini yang dimaksud wa minka wa min Nuhin. Sebelum Nabi Nuh ada Nabi Muhammad. Ini secara tertib bahwa Nabi Muhammad salah satu Nabi ulul asmi yang memiliki keutamaan yang paling mulia dari Nabi ulul asmi yang lain. Sehingga mengenai susunan ayat suci Al-Quran ini, Allah ingin mengatakan bahwa ulul asmi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang paling utama yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah contoh dari baca tertib atau dalam Jawahirul Maknun mengatakan bahwa baca tertib sesuai nazam min zalika tawsi'u wa tartibu tartibul ikhtira'un au ta'zidu. Lalu dalam syarahnya nazam, syarahnya Jawahirul Maknun mengatakan wa minhum at-tartib, salah satu nama baca yaitu baca tertib. Sehingga dalam nazam Aqidatul Awam ini termasuk baca tertib. Adamun Idrisun Soleh wa Ibrahim Dulum Mutabah. Lalu setelah Nabi Ibrahim memiliki putra dari istri yang bernama Sayyidah Hajar, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim.
Lalu Nabi Ibrahim memiliki istri Sayyidah Sarah, lalu memiliki putra Nabi Ishak. Lalu Nabi Ishak memiliki putra Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lain adalah Israel atau hamba Tuhan sesuai dalam ayat suci Al-Quran surat Maryam ayat 58. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Lafaz wa Israila yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Sehingga putra Nabi Yakub namanya Bani Israel. Lalu dari putra Nabi Yakub ada yang namanya Yehuda. Lalu dari Yehuda ini muncul keturunan dinamakan Yahudi. Lalu Huyai bin Akhtab termasuk keturunan dari Nabi Musa dan Nabi Harun atau keturunan Bani Israel sesuai dalam hadis. Walaupun nasabnya baik tetapi melakukan kejahatan yaitu mengkhianati Islam, akhirnya Huyai bin Akhtab atau pemimpin Bani Nadir dihukum mati oleh keputusan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Muncul pertanyaan, sahabat Mu'adz menghukum Huyai bin Akhtab melalui ijtihad. Ini dalam usul fikih masuk dalam pembahasan apa? Sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'adz memutuskan pada Huyai bin Akhtab dan Yahudi Quraisy dihukum mati. Ini dalam usul fikih masuknya pembahasan apa? Lalu syuru'iyah. Apa syuru'iyah dari usul fikihnya? Jawabannya masuk dalam mengenai boleh tidak sahabat Nabi melakukan ijtihad. Dalam syarahnya Jamul Jawab yaitu ini awal Syarah mengatakan
sahabat Nabi mengenai ijtihad, padahal Nabi Muhammad masih hidup, terjadi silang pendapat. Wal asyah annal ijtihad jaizun fi asrihi wa syalsuha bi'ibni syarihan ila aw ghairi syarihin wa annahu waqa'a mengenai sahabat Nabi apakah boleh ijtihad seperti Sa'ad bin Mu'adz ijtihad memutuskan hukum mengenai permasalahan ini. Ulama terjadi silang pendapat, satu kelompok mengatakan boleh, al-asyaf ya jujur. Lalu dalil landasan alasan qaul asyaf adalah lihadis sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam hakama Sa'ad bin Mu'adz fi Bani Quraidah faqala yuqtalu muqatilun wa tusabba dzurriyyatun. Kelompok al-asyaf mengatakan boleh sebab ada dalil sahih, yaitu hak amal Sa'ad bin Mu'adz. Pada zaman dahulu mengenai Bani Quraidah yang mengkhianati perjanjian oleh sahabat Sa'ad dihukum mati. Lalu Sa'ad bin Mu'adz dalam memutuskan hukum melalui ijtihad. Dengan adanya hadis sahihain ini, ulama mengatakan sahabat boleh ijtihad walaupun Nabi Muhammad masih hidup. Lalu dari usul sahih ini muncul syuru'iyah atau istilah lain tahrijul syuru' alal usul. Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid mengatakan dari usul sahih ini muncul syuru'iyah seandainya si Syed ada seseorang semisal Syed memiliki dua air, lalu ia mamang pada waktu mau wudu, mau sholat, mau wudu, ia mamang ragu-ragu mana yang suci di antara dua wajah, apakah yang warna
hitam atau yang warna putih. Seandainya ia ijtihad, hasilnya dzon. Seandainya Syekh meninggalkan dua wadah air lalu menuju lautan, sebab waktu itu Syekh ada di atas kapal laut lalu wudhu dengan air laut, maka hasilnya yakin. Ini ulama terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan Syekh boleh ijtihad walaupun hasilnya dzon. Berarti Syekh ijtihad mengenai dua wadah air, lalu ia wudhu dengan hasil ijtihadnya walaupun hasilnya dzon. Sehingga Syuru'iyah ini muncul Imam Suyuti dalam Qaidah Fiqh Al-Yaqin. Al-Qadir al-Yaqin hal ya'khudhu bidzon. Manusia yang bisa yakin apa boleh mengambil sesuatu yang sifatnya dzon. Contohnya semisal Syekh yang seandainya wudhu dengan air ijtihad dari dua wadah tadi hasilnya dzon. Seandainya ia wudhu dengan air laut yang ada di sebelahnya, hasilnya yakin. Sehingga muncul qaidah fiqh al-qadir ala yaqin hal ya'khudhu bidzon. Dalam hal ini mengenai khilafiyahnya sama. Inilah permasalahan fiqh yang muncul dari usul fiqh ijtihad sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Lalu setelah Sa'ad bin Mu'adz menghukumi Yahudi Bani Quraidah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Lalu Nabi tahlil. Ini dalil bahwa Nabi pernah melakukan tahlil sesuai dalam hadis fadakhala Rasulullah abrahu faja'ala yu'abbiru wa yuhallilu wa yusabbihu wa yuhallilu lan tahlil sapa Nabi. Yuhallilu masdarnya adalah tahlilan. Hallala yuhallilu tahlilan, tahlilatan tahlalan, tihlalan muhallalan, wa muhallilun. Tahlilan
ini adalah masdar dari fi'il madhi halala yuhallilu, sehingga tahlil memiliki landasan hadis yang kuat, yaitu hadis mengenai Nabi Muhammad melakukan tahlil pada waktu sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.